hasil pembahasan dengan Badan Anggaran, di mana dari rencana tidak ada perubahan yang berarti pada saat hasil pembahasan Badan Anggaran. Yaitu kalau dibandingkan anggaran tahun 2021, itu anggaran kami adalah Kementerian Sosial 106 triliun 886 miliar 70 juta 918.000. Namun untuk APBN 2022 sesuai hasil pembahasan Banggar itu sebesar 78 triliun 256 miliar 327 juta 121.000 rupiah, menurun 26,79%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Untuk Lijamsos sebesar pagu anggaran sebesar 30 triliun 606 miliar 642 juta 86.000. Untuk program perlindungan sosial berupa bentuk PKH sebesar 30 triliun 558 miliar 726 juta 735.000. Kemudian untuk dukungan manajemen sebesar 47 miliar 915 juta 351.000. Ada semacam catatan saya, Ibu Menteri, bahwa apa yang disampaikan Ibu Menteri tentang bansos ini harus berbasis geografis, saya sangat setuju, bukan bersifat administratif. Karena yang namanya KPM, mereka itu bukan objek tetapi subjek. Pada saat mereka dijadikan subjek, otomatis peran partisipasi mereka juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh kita. Saya melihat bahwa selama ini masih ada peran KPM hanya dijadikan semacam objek. Padahal KPM bisa diberikan otoritas pimpinan dan diberikan wewenang sesuai dengan pengetahuan dan budaya geografis yang ada di daerahnya. Artinya bahwa program bansos yang sekarang ini masih sifatnya generalistis, yang sifatnya top down. Kalau saya bilang kegiatan bansos sama yang seperti Ibu Menteri sampaikan masih bersifat Jawa sentris dan Jakarta sentris. Artinya kalau kita bilang Jawa sentris, harusnya antara PKH dan program BPNT yang ada di Jawa dan non Jawa ini berbeda, Bu Menteri ya. Karena kita tahu bahwa negara kita ini negara kepulauan. Tentu dengan PKH yang disamaratakan, digeneralisir ini rasanya tidak adil. Yang ada di ujung pelosok daerah perbatasan negara kita harus disamakan dengan KPM yang ada di wilayah Jawa. Kemudian kebutuhan pokok pun kita tidak bisa mengeneralisir atau menentukan bahwa harus beras. Kita tahu ada keberagaman bahan pokok yang ada di luar beras. Orang Papua kan nggak bisa kita paksa makan beras, Bu. Mungkin kita bisa rubah untuk menjadi sagu. Dan itu juga menjadi catatan saya bahwa program-program yang sudah dibuat oleh Kementerian Sosial sebaiknya juga kita tingkatkan kembali dan evaluasi, termasuk salary untuk pendamping PKH-nya pun, Bu. Pendamping PKH yang ada di Jawa jangan disamakan dong, Bu, salary-nya dengan yang di non-Jawa. Karena ini juga menyangkut dengan tadi daya jarak, jangkau. Yang antar kepulauan mungkin mereka butuh transportasi perahu, bot yang memang tidak kecil dan sangat besar. Nah, kalau menyangkut dengan Jakarta Center, saya melihat bahwa program bansos yang ada di Kementerian Sosial berhasil tidaknya bukan karena Kementerian Sosial saja, tapi ada peran dari bank-bank himbara. Sementara permasalahan bansos yang ada di lapangan banyaknya dengan bank himbara, pimpinan. Kenapa banyak dengan bank himbara? Karena kaitan dengan pembuatan buku yang sangat susah, ATM tertelan, kemudian ATM ganda, kemudian belum mendapatkan buku ATM dan segala macam, itu harus tersentralisis di himbara pusat. Sementara cabang-cabang bank himbara, mereka tidak diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti itu. Kalau ada KPM yang melaporkan, mereka hanya menampung kemudian melaporkan, sehingga butuh waktu lama sekitar berbulan-bulan untuk bisa aktif kembali. Jadi rasanya kita perlu juga meminta Bank Himbara selaku mitra dari Kementerian Sosial agar betul-betul memperlakukan KPM itu sama seperti nasabah lainnya. Kenapa nasabah lain kalau ada masalah 1 hari selesai? Sementara KPM kita diperlakukan tidak layak sebagaimana harusnya sebagai nasabah.
Nah, ini yang menjadi catatan saya khusus dengan Kementerian Sosial. Bu Menteri Sosial, anggarannya masih kurang ya, ada Bu yang saya menemukan di lapangan itu mungkin perlu ada perhatian khusus terhadap pendamping PKH yang mereka kadang-kadang dilupakan mungkin keluhan-keluhan mereka. Ya, kami dengan kondisi begini bagaimana kami akan ada semangat kerja kalau tidak ada support. Mungkin ada perlu dikumpulkan mereka atau ada penyegaran. Sebenarnya mereka perlu ada insentif lah, sehingga apalagi mereka harus berjalan ke berbagai wilayah, itu memerlukan dana pada intinya. Itu mungkin perlu diperhatikan Bu. Yang lain-lainnya pada prinsipnya saya menyetujui. Dan terakhir kita turun kemarin di Riau Bu ya, kita saksikan sendiri bagaimana konfliknya masalah KPM BPKH ini. Tentu kami mengharapkan juga perbaikan saran kami terhadap pendamping ini. Sebagaimana saya pernah singgung dulu, pendamping ini bukan hanya urusan tentang bantuan KPM, tetapi seluruh urusan kehidupan keluarga itu KPM pendamping ini jadi konsultannya, sehingga mereka sangat dekat sekali, mereka update data setiap hari. Nah, ini perlu mungkin kita perhatikan kesejahteraannya. Mungkin kalau honor tidak bisa ditambah karena sesuai dengan standar upah daerah regional masing-masing. Tapi mungkin ada semacam event-event tertentu, insentif kita berikan, misalnya di awal di awal tahun ajaran mungkin banyak kebutuhan mereka, hari raya mungkin, atau transport begitu. Nah, sehingga pendamping kita ini betul-betul kita perhatikan, karena dialah ujung tombak terutama untuk pendataan KPM. Karena data mereka itu kalau dibandingkan dengan, kalau kita padankan antara data yang dikelola oleh pendamping PKH dengan DTKS itu jauh lebih data mereka itu lebih dapat dipercaya, karena mereka update setiap hari, karena mereka ketemu setiap hari kepada PKH ini. Nah, ini kami sarankan, kami minta perhatian Ibu Menteri supaya perhatian kesejahteraan terhadap pendamping PKH ini dapat diperhatikan. Kami kira itu sementara Ibu Menteri. Terima kasih.